Mitos atau fakta mindful eating ini bisa menurunkan berat badan? Wih. Oke, halo Guru Spesial, kembali lagi di sini bersama aku Debbie dan Kak Jacqueline Wijaya. Nah, karena di segmen sebelumnya kita sudah kupas habis nih mengenai mindful eating, dan di segmen ini kita bakal ngebahas lebih lanjut mengenai mitos dan fakta tentang mindful eating. Oke, siap ya Kak Jacqueline? Siap, lanjut. Oke, pertanyaan pertama nih Kak. Mitos atau fakta mindful eating ini bisa menurunkan berat badan? Wih, menurunkan berat badan ya. Pertama-tama langsung. Ini kalau aku jawabnya salah nih, jadi teman-teman yang lagi diet nih jadi salah arahnya. Sebenarnya bisa dibilang fakta, Wah, bisa dibilang kenapa tuh Kak? fakta. Tapi ada note-nya ya, disclaimer-nya gini. Dalam arti sebenarnya dampaknya mungkin lebih ke secara langsung, dampak secara langsung ada sih, karena kalau kita mempraktikkan mindful eating, yang benar adalah kita juga memilih makan makanan yang bergizi untuk kita. Dalam arti, kalau misalnya penyebab kita berat badannya selama ini suka naik gitu ya, itu karena kita makannya mungkin mindless dan juga pilihan makanannya itu nggak baik ya, misalnya nggak bernutrisi, misalnya banyak karbo dan lain-lainnya. Dengan kita mindful eating, kita shifting makanan ke yang lebih sehat aja, itu udah ngebantu untuk kita menjaga berat badan gitu, maintaining. Jadi dalam arti yang tadinya mungkin banyak lemak, banyak karbo, kita jadi lebih banyak yang kayak serat-seratnya, banyak vitamin dan seterusnya yang bergizi untuk kita, terus berdampak ke berat badan juga seharusnya gitu. Tapi kalau kita ngebahas dampak langsungnya harusnya general health ya, gitu. Oke. Nah, mitos atau fakta kalau mindful eating harus makan yang sehat-sehat? Bener nggak nih Kak Jack? Fakta, iya. Waduh, gimana tuh? Fakta, karena kalau tapi ini based on what I read ya. Jadi nanti teman-teman again kita jangan ragu untuk kayak coba searching lagi seputar ini. Karena kalau dari aku baca memang prakteknya itu mungkin secara definisi memang lebih sadar terhadap apa yang kita makan. Tapi praktek-praktek yang direkomendasikan saat kita ngebahas mindful eating termasuk juga memilih makanan yang bernutrisi. Gitu. Jadi pastinya ini akan pasti itu benar gitu. Harusnya selalu makan yang sehat-sehat. Iya sih, bener sih. Karena kita juga mikir gitu loh. Kalau misalnya kita mindful kan kita aware kalau gue makan geprek lagi, geprek lagi. Iya, makanya. Sadar jadi sendiri, waduh ini gimana nih gue? Benar-benar. Definisi selalunya itu most of the time ya. Jadi dalam arti mungkin kita ada momen-momen kita pengen makan sesuatu gitu ya yang misalnya kurang gitu, bukan berarti kayak kita strictly forbidden gitu. Sebenarnya mindful eating bukan ngebahas itu sih. Tapi saat kita memilih makanan yang notabene nggak terlalu sehat gitu ya, misalnya apa tempe goreng atau apa gitu, kita aware bahwa ini aku pun begitu. Jadi kalau aku lagi kepengen banget nih gitu ya, dan aku sadar gitu aku pengen makan, mungkin ini agak susah juga gitu. Ya udah aku makan sekali, tapi setelah ini mungkin aku minum jus atau apa. Jadi aku balancing dietnya kayak gitu. Oke. Nah, mitos atau fakta mindful eating makannya lama? Ini kayaknya bukan mitos atau fakta kali ya. Karena apa? Karena tergantung kita pace makannya seberapa cepat. Oke. Jadi Tergantung setiap orang ya Kak? setiap orang kan beda-beda ya pace makannya gitu. Jadi mungkin lebih ke arah mitos kali ya. Jadi kalau disuruh pilih gitu, lebih ke arah mitos karena bukan lama, tapi lebih ke pace-nya disesuaikan aja gitu. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama juga gitu. Jadi bukan berarti saat aku makan ini aku harus kayak perhatiin kayak 1 suap aku kunyah 32 kali lanjut ya. Itu lama banget ya. Jadi menurutku nggak sampai segitunya, tapi at least kita sadar aja kita lagi makan dengan pace normal kita. Yang penting kita fokus gitu. Jadi bukan lebih ke durasi makannya, tapi lebih ke kita sadar kita makan dan kita hanya melakukan itu aja. Gitu. Oke, karena kan ada tuh Kak, katanya kalau makan kunyahnya harus 36 kali atau berapa itu. Mungkin di pikirannya gitu kali ya orang-orang kayak. Iya kayaknya gitu. Jadi kesannya kayak makannya harus benar-benar kekunyah gitu. betul. Jadi harus lama gitu. Enggak sih, sebenarnya lebih kesadar aja pas kita makan gitu. Oke.
Nah, mitos atau fakta mindful eating nggak boleh makan sambil nonton? Nggak boleh makan sambil nonton. Fakta. Betul, karena kita hanya harus makan aja, jadi nggak sambil melakukan hal lain. Jadi nggak hanya nonton, tapi nggak sambil kerja atau sambil dengerin apapun. Bahkan yang benar adalah kita juga harusnya nggak sambil dengerin musik, gitu. Oh, itu juga nggak Iya, boleh? ideal ya. Yang idealnya adalah kita benar-benar makan aja, tapi nggak dengerin apapun, nggak nonton apapun, nggak sambil melakukan hal lain. Karena kalau kita dengerin musik, itu otak kita juga bekerja sebenarnya. Oke. Jadi kita nggak fully fokus sama makanannya. Oke. Nah, mitos atau fakta mindful eating dapat meningkatkan suasana hati? Terus atau fakta? Hmm. Ini meningkatkan suasana hati ya? Iya, jadi lebih baik gitu, Kak. Jadi mungkin lebih sumringah, senang gitu. Oh, oke. Bisa dibilang ke arah fakta, karena ini dampaknya tapi menurutku lebih jangka panjang ya, karena kan tergantung Oh, makanannya, oke. gitu. Jadi Tergantung nggak langsung makanannya. seneng Enggak gitu nggak ya? enggak langsung kayak langsung, happy banget, enggak sih. Tapi jadinya dampak jangka panjangnya adalah karena kita terbiasa saat kita makan fokus, makanan yang sehat dan seterusnya, itu sebenarnya improving overall mood kita sehari-hari. Makanya aku bilang lebih produktif adalah kita jadinya tuh terbiasa nggak banyak gangguan gitu dan mood-nya jadi lebih happy aja kayak gitu. Melakukan apapun kayak gitu. Jadi dampaknya jangka panjang sebenarnya. Oke. Nah, mitos atau fakta nih, mindful eating dapat menjaga kesehatan pencernaan? Fakta. Oh, kenapa tuh, Kak? Karena menurutku fakta karena ini dampak indirect dari kita makan makanan sehat. Jadi kalau kita ngebahas mindful eating adalah praktek makanan yang termasuk makanan sehat, akhirnya makanan sehat ini kan juga biasanya mendorong pilihan makanannya kan juga harusnya berdampak ke kesehatan gut kita ya, ke pencernaan. Gitu. Jadi sebenarnya indirectly yes, tapi apakah directly itu tergantung sebenarnya saat mindful eating ini apa yang kita makan. Tapi harusnya kita pilihnya memang yang sehat sih, praktek yang idealnya. Gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Kak, yang mungkin banyak orang sangkut pautkan. Mitos atau fakta mindful eating itu sama kayak meditasi? Oh wow, meditasi ya. Ini aku Sosok bukan mindful ya kan? Iya kayak karena mindful jadi meditasi. Di air terjun gitu. Di air terjun gitu ya. Mungkin ini bukan di tengah-tengah kali ya. Maksudnya bukan, aku nggak bisa benar-benar ngejawab sih gitu. Mungkin aku langsung jawab aja menurutku gimana ya. Karena meditasi itu tujuannya beda sih setauku ya. Gitu. Tapi kalau dari temanku, aku dengar dari temanku yang memang dia juga mempraktekkan meditasi, dia ada satu praktek yang memang sambil makan gitu. Tapi dia dilatihnya jauh lebih dengan kondisi yang terkontrol. Kalau kita kan mungkin kayak ya udah benar-benar makan biasa tapi kita fokus aja kan aware. Kalau itu benar-benar setiap suapnya itu kita pikirin gitu loh. Setiap suapnya kayak ambil satu, terus kamu nggak langsung makan, pelan-pelan. Kamu angkat sendoknya, jadi kamu kayak benar-benar sampai ada kayak bahkan rasa nggak ingin makan, bahkan bisa jadi ya kayak gitu. Kayak aku Bisa kurang gitu ngerti ya? ya, tapi tujuannya apa ya? Tapi mungkin lebih ke self control kali ya meditasi juga gitu. Jadi tujuannya itu agak berbeda sih gitu ya. Karena kalau kita mindful eating itu memang kita pengennya jadi fully sadar dan mungkin ada pengaruh kepikiran juga, tapi nggak satu-satunya itu tujuannya. Jadi dengan meditasi lebih kayak the whole experience secara holistik yang kamu rasakan gitu. Tapi aku nggak bisa bilang ini mitos atau fakta, karena kalau dibilang fakta juga sebenarnya faktanya dia tujuannya berbeda, tapi nggak dibilang mitos karena sebenarnya ini mungkin part of meditation practice, maybe gitu. Karena Benar. kan belajar tentang mindfulness juga kan, dan itu adalah part of kayak berkaitan sama meditation. Tapi kalau apakah dibilang sama atau enggak, menurutku ini berbeda kayak gitu. Oke. Nah, apa nih pesan Kak Jacqueline bagi orang-orang yang masih malas atau ragu-ragu nih Kak untuk menerapkan mindful eating? Oke, mungkin dari aku buat teman-teman nih ya yang kayak udah kepikiran nih pengen coba tapi mungkin masih ragu-ragu, sebenarnya mindful eating ini
nggak harus kita ngelakuinnya langsung ideal ya, dalam arti oke, gue langsung bisa planning apa yang gue mau makan, gue harus langsung makan sehat, terus abis itu saat gue makan gue kayak langsung fully aware. Start aja dari hal yang paling kecil dulu, yaitu minimal saat kita makan coba sadar terhadap apa yang kita makan. Itu sangat-sangat membantu. Jadi misalnya aku lagi mau makan nasi goreng gitu kan, biasanya porsinya banyak kan nasi goreng, oke. Coba aja fokus, jangan sambil ngelakuin apapun. Itu hal pertama yang simpel yang bisa kita lakukan. Nah, biasanya saat kita sadar kita baru tahu ini banyak banget ya gitu. Kita sadar ini banyak banget ya, terus kayak setelahnya bega. Jadi benar-benar sadar akhirnya kayaknya gue harus ubah. Nah, biasanya kalau udah mulai ngelakuin satu hal itu baru sadar dan akhirnya kayak masuklah ke hal-hal lainnya. Jadi kayak oke, ini too much for me. Sekarang gue atur porsinya, setelah atur porsinya gue atur makanannya apa dan seterusnya gitu. Jadi start small dengan being aware of what you eat dulu. Oke, yang penting harus sadar dulu lah. Yes. Oke, nah thank you banget nih Kak Jacqueline udah menyediakan waktunya dan untuk berbagi ilmu pada Growth Spacer di sini. Thank you juga buat Growth Spacer di sini yang udah nonton dan udah dengerin podcast kali ini. Nggak terasa udah hampir 1 jam nih ya kita ngobrolin mindful eating dan dapat banyak banget insight-insight menarik dari Kak Jacqueline. Dan buat teman-teman yang pengen dapat banyak ilmu berguna lainnya, jangan lupa subscribe akun YouTube Growth Space ID dan follow media sosial kita di growthspace.id dan sampai jumpa di podcast lainnya. Thank you Kak Jacqueline. Thank you so much Debbie. Jangan lupa juga subscribe di channelnya YouTube Eating dan juga follow Instagram eating.movement. Movement. Iya. Oke. See you. See you.